Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Kita akan lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di-subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah dia ingin pulihkan hubungan denganmu. Dia ingin pulihkan hubungan denganmu. Sora akan selalu ingetin dan tekanin bahwa pembacaan untuk banyak orang, umum, bukan pribadi atau personal. Jadi silakan pembacaan pribadi berbayar. @Sora_tarot di Instagram, ya DM aja. Kalau kamu pingin energinya fokus cuma buat kamu aja. Ya, kalau energi sama-sama ya santai aja, namanya sama-sama, oke? Pilih dan ambil positifnya. Kita lihat dulu ada energi seperti apa dari seseorang yang menginginkan untuk memperbaiki hubungan sama kamu. Ada energi silence and no contact. Nampaknya ya, ada situasi berdiam-diaman antara kamu sama dia. Mungkin tidak ada komunikasi di antara kalian ya. Nggak ada komunikasi, nggak ada pembicaraan, nggak ada kontak gitu ya. Kamu nggak cari dia nggak cari kamu gitu ya. Kalian sedang berdiam-diaman atau justru dia sedang menghindar dari kamu gitu ya. Nah, situasi yang berdiaman ini membuat situasi penuh dengan kebekuan dan dalam situasi yang menggantung, sehingga sangat mungkin bikin nggak nyaman sebenarnya untuk kamu dan untuk dia. Ya, ada situasi tidak komunikasi ini ya. Kenapa sih dia itu nggak ada kontak sama kamu, diem? Ternyata ada situasi lies atau keeping secret ya. Ternyata sangat mungkin gitu ya, orang ini itu menyimpan kebohongan sama kamu ya, yang ternyata kamu mungkin mengungkapkan, lalu dia menghindar karena mungkin malu ya, ketahuan udah bohong sama kamu, atau kamu sudah melihat gelagat-gelagat dia berbohong sama kamu, ada yang dia rahasiakan. Dan ketika kamu mempertanyakan dan kamu mengkonfrontasi dia, dianya menghindar dengan cara diam. Itu juga sangat mungkin ya. Tapi intinya adalah akar dari masalah hubungan ini karena kamu merasa dia ada bohongin kamu, apapun itu ya. Entah ternyata dia membohongi siapa dia, siapa latar belakangnya, ada orang ketiga, ada orang kelima, orang ke-12, aku nggak tahu ya. Atau banyak hal yang selalu dia tutup-tutupin ya soal dirinya dia gitu ya. Ditutup-tutupin tuh banyak faktor. Sora pernah dapat klien, ternyata ketika ditutup-tutupin, ternyata dia itu masih statusnya pasangan sah orang lain. Ada juga yang pernah menutup-tutupi, ternyata dia itu menyimpan yang lain gitu ya. Atau ternyata terlibat masalah kasus hukum yang cukup berbahaya. Itu banyak, ada beberapa di kasusnya kliennya Sora ya. Tapi saat ini kenapa sih dia ingin memperbaiki hubungan sama kamu? Orang ini berharap untuk bisa berkompromi dan bikin perubahan ya. Jadi di sini ada satu niatan dia untuk yuk kita kompromi, kita ketemu jalan tengahnya, yuk kita bikin perubahan situasi dan keadaan di antara hubungan kita ya. Ada making changes. Jadi orang ini kayak pingin ada perbaikan dalam hubungan kalian ya. Ada perubahan ya. Yang mana hal-hal negatif mungkin ingin dia rubah. Intinya pingin ada penyelesaian ya. Dan dia berharap mungkin kamu masih mau memaafkan dia, masih mau kasih dia kesempatan dan sebagainya. Karena di sini kan tadi aku udah bilang, nggak ada kontak, kamu pun juga mungkin udah capek nyari dia atau males gitu ya, karena situasinya dia yang salah gitu ya. Tapi dia berharap kamu mau berkompromi. Ada single parent responsibilities di sini. Kamu mungkin berdealing dengan seorang yang single parent, dia mungkin janda atau duda ya. Kamu juga mungkin sama, atau kamunya yang janda atau duda, atau kalian sama-sama janda atau duda ya, itu bisa. Jadi di sini ada tanggung jawab juga tentang masalah anak ya. Jadi mungkin banget dia juga banyak diem, selain karena dia malu, dia banyak rahasia sama kamu. Di sini juga mungkin dia sedang fokus ya terhadap harus menanggung anaknya. Ada energi intuition, inner knowing. Tapi gimana pun juga,
intuisi dia seperti mengarahkan dia untuk ke kamu. Intuisinya dia terhubung dengan kamu, dan dalam batin terdalamnya dia tahu dia yang salah ya, sehingga dia pingin banget untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Dan intuisi kamu juga banyak yang mungkin sudah mempunyai firasat batin bahwa akan ada niat untuk memperbaiki situasi dan keadaan di antara kalian. Ada energi music, inspiration. Orang ini mungkin banget mendapat dorongan ini ketika mendengarkan musik, baik sengaja ataupun tidak ya, mendapatkan inspirasi untuk memperbaiki situasi dan keadaan di antara kalian ya. Dan mungkin juga lah lagu-lagu yang membuat dia masih teringat terus soal kamu ya, dan rasa bersalah karena sudah mungkin membohongi kamu. Selain di sini ada inner growth. Buat kalian yang selalu menjadi tim pesimis, banyak yang pesimis banget dan marah-marah di kolom komentar ya, berarti mungkin pembacaan ini bukan buat kamu ya. Kemarin aku dibilang pembacaan aku adu domba. Aduh, aku udah sama orang-orang yang begitu udahlah ya. Ya, kalian Sora izinkan untuk tidak usah menonton lagi gitu, karena pertandanya belum mengerti yang namanya pembacaan umum. Karena aku udah bilang, ini belum tentu buat kamu gitu loh. Ini tuh tidak setiap kartu untuk kamu. Makanya Sora bilang kalau mau spesial, kalau mau fokus cuma buat kamu ya pembacaan pribadi. Karena kan energinya cuma kamu doang. Kalau ini kan energi sama-sama yang Sora tangkep pada saat ini dari semesta gitu loh ya. Yang dimasukin ke dalam kartunya Sora gitu loh ya. Dan banyak juga kok yang tulis bahwa itu sudah terjadi, resonate. Kan aku nggak pakai buzzer buat komentarin begituan gitu loh ya. Nggak punya dananya juga sih buat bayar-bayar buzzer gitu ya. Jadi intinya ada perkembangan secara jiwa, ada inner growth, ada perkembangan secara jiwa. Ini mungkin nggak sih terjadi? Mungkin sekali ketika seseorang itu tertrigger ya, terpicu, terpancing dari banyak faktor ya, entah dari perenungannya, entah dari manifestasi yang kamu kirimkan ke dia juga, doa-doa yang kamu sampaikan gitu ya. Dia juga mungkin dapat sinkronitas, firasat batin ketika dia mungkin dapat melalui mimpi apa yang dia lihat dan sebagainya. Kan setiap orang itu kan sebenarnya punya hati dan jiwa ya. Dan itu yang mungkin menyadarkan dia ya. Ada situasi finances future, mind on the money. Dan kalau Sora di sini salah satu motivasinya adalah dia kepingin nih untuk fokus lagi ke masalah finansial atau masalah keuangan. Dimana dia pingin fokus ke masalah ke masa depan tuh, biar fokusnya cuma nyari uang aja gitu ya, finansial aja buat yang namanya masa depan, daripada terus dalam situasi yang tidak tenang seperti sekarang. Karena sekarang ada situasi anxiety, ketidaktenangan, karena dia ngerasa bersalah, karena di sini dia takut kehilangan kamu, dia takut sama masa depannya, takut kamu nggak ada, ngerasa bersalah gitu ya, dan sebagainya. Ada energi divine maskulin di sini. Jadi kamu berdiri dengan seseorang yang sangat mungkin adalah berenergi divine maskulin. Kita lihat lagi ciri-ciri lebih lanjut. Siapa sih orang ini sebenarnya? The Chariot. Orang ini punya keinginan yang kuat, ya, ada ambisi yang sangat-sangat kuat, ya. Orang ini suka eksplorasi, mungkin banget dia ini banyak keluar kota atau keluar pulau atau keluar negara. Dia mungkin merantau untuk mencari rezeki. Orang ini tuh kalau Sora lihat memang punya banyak kepahitan ya di dalam hidupnya, banyak kekecewaan, banyak luka, mungkin trauma-trauma yang diberikan oleh orang-orang di sekitar dia, apapun itulah ya. Jadi ada beberapa orang yang tidak bisa mengelola emosinya ketika dia menjadi korban. Berikutnya dia akan menjadi pelaku. Lihatlah orang-orang yang psikopat atau apa, itu karena mengalami masa kecil yang sulit gitu ya, disiksa, disakitin kayak gitu ya, sehingga ketika besar ya menjadi pelaku. Nggak semua orang itu bisa mengelola emosi, tidak semua orang bisa mengelola perasaannya, traumanya dengan baik ya teman-teman. Ada Queen of Wands. Orangnya sangat kelihatan menarik, seseorang yang bergairah, orangnya juga good looking ya. Seperti gampang sekali untuk menarik perhatian orang lain, sex appeal-nya juga sangat bagus sekali ya. Kelihatan sebagai orang yang cukup mandiri. Page of Wands. Secara keinginan selalu bersemangat, berusia muda ya, suka eksplorasi ya, suka banyak ingin tahu ini dan itu ya. Orangnya tuh suka banyak banget pengen belajar ini dan itu. Lalu ada energi Two of Wands.
Orang ini sedang berusaha untuk merencanakan masa depan, dan orang yang sedang banyak sekali pertimbangan. Nah, salah satunya mungkin dia menimbang-nimbang juga gitu loh ya. Apakah cari yang baru lebih baik atau justru memperbaiki hubungan sama kamu lebih baik, benar nggak? Ada energi proposal and commitment. Ini adalah seseorang yang sangat mungkin ingin memperbaiki hubungan sama kamu dan mengajukan untuk supaya hubungan ini ya bisa masuk ke tahap komitmen ya. Karena nampaknya orang ini tidak siap terhadap break up forever, tidak siap kalau harus udahan, tidak siap kalau harus berakhir. Karena di sini memang kalian itu sudah pernah membicarakan komitmen ke arah yang lebih serius ya, atau justru kalian sudah ada beberapa yang mungkin masih terlibat dalam pernikahan juga ya. Itu kan ikatan yang benar-benar kuat ya teman-teman ya. Sehingga orang ini kayak ingin memperbaiki atau ingin memperbaharui harapan atas hubungan ini. Ya, tuh. Dia ingin memperbaharui, ingin menyembuhkan hubungan ini, di healing biar bisa lebih positif gitu ya. Karena kalau Sora lihat dia itu tidak mau ya, khususnya yang dalam pernikahan, dia tidak mau kalau harus ada perceraian gitu ya. Kak Sora tadi bilangnya janda atau duda, kan bisa aja kan kamu menikahi janda atau duda, atau kalian yang janda atau duda ya nikah lagi, itu kan bisa ya. Tapi intinya adalah dia tidak mau sampai harus ada perpisahan untuk yang dalam pernikahan ya. Untuk yang masih single, dia tuh kepingin juga jangan sampai masalah ini kemana-mana lah intinya gitu ya. Honesty. Dan dia tidak bisa memungkiri kejujuran perasaan dia. Perasaan dia tuh sebenarnya seperti apa ya. Dia itu sebenarnya selama ini kalau nggak ada kamu gimana gitu loh. Karena secara energi kalian tuh ngebonding, keikat ya. Dan dia tuh sangat ingin intim lagi sama kamu gitu loh. Bagaimana hidup dia tanpa kamu? Judgment. Hidup dia itu seperti dalam situasi-situasi ketidakjelasan, situasi yang menggantung. Dia seperti selalu stagnan, gak bisa kemana-mana. Dia ingin bisa perbaiki situasi dan keadaan dia ya. Dan ada Queen of Swords. Dia akhirnya berusaha untuk terus berpikir ya, menganalisa hidupnya dia itu seperti apa ya. Kamu tuh sebenarnya sosok seperti apa sih buat dia, apa sih artinya buat dia. Karena dia menyadari ya, dia sudah mungkin mengecewakan kamu dengan cheating ya. Tuh, berbohong menghadirkan orang lain, atau nipu kamu ya. Broken trust itu macam-macam ya. Mungkin karena dia bohongin kamu ada orang ketiga 7, 9, 12 ya. Atau memang contohnya ya, dia bilang sama kamu dia butuh uang untuk ini, ternyata buat ini gitu. Itu kan bisa ya. Oke. Kamu salah satu sumber bliss of happiness. Kamu salah satu sumber kebahagiaan dia. Makanya dia sangat ingin bisa memperbaiki hubungan sama kamu. Dan saat ini dia sedang memikirkan strateginya ya. Ini adalah seseorang yang memang sebelumnya mungkin banyak jadi player ya. Jadi sekarang saat ini sedang berpikir untuk gimana memperbaiki hubungan sama kamu. Caranya gimana? Yang ingin dia sampaikan ke kamu. Yang ingin dia sampaikan ke kamu. Aku bersembunyi di balik kepalsuan. Aku tidak baik-baik saja sesungguhnya. Nah tuh. Kalau dia kelihatan baik-baik aja, sebenarnya nggak baik-baik aja ya. Kan tadi soalnya bilang hidupnya dia ngerasa stagnan, kepikiran kamu terus. Aku memilih diam dulu, biarkan aku fokus menyelesaikan segala perkara yang membebaniku. Jadi kalau dia nggak langsung bergerak, itu karena memang juga dia merasa dia harus selesaiin apa yang harus dia selesaiin dulu. Urusan pribadinya dia dulu sebelum ke kamu. Terima kasih untuk selalu memaafkan aku atas kesalahan yang berulang kali aku lakuin. Kamu selalu maafin dia teman-teman ya. Apakah sungguh hanya ada aku di hatimu atau ada yang lain di sana? Ya, dia takut. Kamu diemin dia, jangan-jangan udah ada yang lain nih, ya. Jadi takut sebenarnya ditinggal kamu. Baru aku sadari cintamu lebih dalam dari sekedar sebuah rasa. Cintamu adalah bentuk anugerah dari semesta, ya. Jadi sebenarnya cinta kamu tuh anugerah buat dia dari semesta. Ya. Aku masih ingin memperjuangkanmu. Aku harap kamu mau bersabar dan memberi aku kesempatan. Ya, dia masih ingin memperjuangkan, ingin memberikan kamu, meminta kesempatan ya.
Menghadirkan orang ketiga, aku pikir kamu bisa terganti. Nyatanya itu tidak terjadi. Orang lain tidak sebaik kamu, ya. Memang begitulah ya manusia ya, kepo, coba-coba, lalalala, nyesel lalu. Aku sungguh bimbang dan bingung, aku belum memahami apa yang sesungguhnya diriku mau. Sebelumnya orang ini banyak bimbang, banyak kebingungan, sampai akhirnya paham ya. Aku sedang tidak baik-baik saja, terlalu banyak masalah yang harus aku hadapi dan selesaikan. Ditambah, hidup dia nggak baik-baik aja teman-teman pada saat ini. Oke, yang dia inginkan. Teman-teman, dia ingin menyudahi intervensi dari orang ketiga ini, ya. Sekarang dia sebenarnya mau ke kamu pun sebenarnya insecure ya. Apakah kamu masih mau terima dia? Apakah kamu nggak mau, masih mau terima dia apa enggak? Apakah kamu masih bisa percaya dia atau enggak? Di sini ada energi sosial media keeping tabs. Jadi orang ini sekarang sedang stalking kamu. Pergerakan dia sangat mungkin memantau bagaimana keadaan dan kondisi kamu saat ini, ya. Dia masih bersembunyi karena mungkin takut mengumpulkan keberanian. Dia juga takut sama respon kamu sebenarnya, ya. Ada turmoil coming ahead. Dia tahu diri dia dalam masalah, ya, karena menghadirkan orang ketiga, ya, sangat mungkin. Jadi sebenarnya mau ke kamu itu maju mundur loh, bukan enggak. Makanya kenapa pergerakannya lama, mengumpulkan keberanian, mengumpulkan fokus, ya. Yang dia inginkan jelas rekonsiliasi, Six of Cups, ya, rekonsiliasi. Karena dia merasa sudah kamu sudah selama ini membantu dia, tolong dia, nurturing dia. Jadi dia sangat-sangat kepingin untuk perbaiki situasi di antara kalian. Ada Seven of Pentacles. Dia benar-benar pingin selesaiin situasi di antara kalian. Dia pingin fokus kembali lah, intinya gitu. Masukan buat kamu. Non-committal independent. Kalian banyak adalah seseorang yang sangat-sangat mandiri ya. Jadi mungkin kamu juga sebenarnya tanpa dia pun kamu sebenarnya bisa. Apa yang terjadi sekarang yang kamu dengarkan di pembacaan ini adalah sesuatu yang tidak pernah kamu duga sebelumnya, ya teman-teman ya. Tapi intinya adalah apa yang kamu nilai itu belum tentu seperti apa yang kamu pikir kamu lihat gitu ya. Jadi mungkin pertimbangkanlah dengan baik-baik, ya, karena memang banyak dari kalian yang sudah tidak ingin memberikan kesempatan kedua. Apapun itu teman-teman, setiap keputusan, setiap pemikiran dipikirkan benar-benar. Karena banyak dari kalian yang nampaknya mungkin masih trauma ya terhadap punya relationship lagi. Jadi kayak kepingin sendiri dulu, mungkin mau fokus sama diri sendiri, silakan ya. Tapi benar-benar dipikirin dulu, karena bisa saja ada hal-hal yang ternyata twisting ya, ternyata tidak terduga seperti ini A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Jadi cukup dia saja yang pernah menyesal. Kamu jangan sampai menyesal sama keputusan kamu lah, intinya gitu. Oke? Sora izin untuk teman-teman ya. Sora mau kasih tauin bahwa saat ini stoknya ini kayaknya sisa berapa ini? Kemarin Sora cek kayaknya sisa mungkin 10 ya, 12 kayaknya, segituan lah ya. Emang cuma dikit sih aku di stoknya. Gelang ikan dari batu sunstone yang udah Sora booster dengan energi. Pastinya setiap gelang yang kamu beli di Sora Tarot, kamu nggak cuma beli gelangnya, kamu juga beli fungsinya, karena Sora itu isi dengan energi ya teman-teman ya. Jadi ini tidak dikerjakan dengan asal-asalan. Ini untuk menarik energi kerejekian, menjalin keberkahan gitu ya. Terus selalu ini juga buat manifestasi positif juga pastinya teman-teman. Harganya ini 255.000 ya, menarik rezeki, positivity, aura yang positif, membantu manifestasi pastinya. Batunya import ya. Ini kemarin juga ambil, kebetulan lagi ada yang pesan yang lain, jadinya bisa ambil ini dikasih sama supplier Sora, tapi ada gabungan dengan pesanan orang lain juga. 255.000. Kalau sudah habis entar nggak bisa pesan lagi. Yang kemarin request restock mana suaranya. Nah itu yang kenapa aku tuh kadang jujurnya tuh nggak begitu suka restock, karena berujung banyak yang janji-janji doang, bilang mau ambil, ujung-ujungnya enggak ambil, alasannya ini itu. Tapi kalau disuruh PO nggak mau sabar gitulah ya. Tapi intinya gitu teman-teman, ayo silahkan dibeli berhubung masih ada. Aku cuma ngabisin restokan aja ya. Beli segera, karena nanti kalau udah habis nggak bisa dibeli lagi. Oh ya teman-teman, Sora harus ingetin, setiap barang yang kamu beli di Sora Tarot harus kamu jaga, karena aku program itu di gelangnya. Jadi kalau gelangnya rusak, putus dengan alasan apapun itu, maka program tidak lagi berjalan. Oke?
Silakan dibeli ya. Ini bisa dipakai buat teman, dipakai buat diri sendiri, dipakai buat dikasih jadi hadiah dan sebagainya. Oke. Cantik banget aslinya, kalau kamu lihat jauh lebih cantik ya. Jadi kamu bisa kasih hadiah yang positif ya. Harga 255.000 di Tokopedia, sudah Sora setup juga, sudah ready Tokopedia-nya, tapi di Tokopedia lebih mahal ya, 20.000 ya, 275.000 karena komisi dari Tokopedia yang lumayan. Oke? Silahkan dibeli selagi masih ada. Terima kasih, boleh promo. Kita sekarang coba ke astrologi yang terungkap. Bisa jadi astrologi kamu, bisa jadi astrologi dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Kok plat nomor kendaraan? Itu mah alfabet nanti ya. Aquarius, Cancer, Aries, Capricorn, Scorpio, Taurus, dan Pisces. Cek Sun, Moon, Rising, Venus. Oke, teman-teman yang kepingin untuk dibacakan video seperti di video ini, kamu bisa lihat semua kartunya dengan jelas, bisa dinonton berulang-ulang. Khususnya untuk kamu yang susah buat janjian waktu, karena sibuk ini, karena sibuk itu, silahkan ya. Kamu pesan paket video seperti ini, jadi kita nggak usah janjian waktu, kamu bisa nonton diulang-ulang ya. Dan juga teman-teman yang mungkin yang berada di Jakarta dan sekitarnya, kalau mau ketemu buat meet up reading juga boleh ya. Mau ketemu suara langsung juga bisa, mau online juga bisa, atau mau baca bazi buat tahu kesempatan sendiri. Bazi itu bagus banget, dia presisinya tinggi karena dari pengalaman Sora dia itu baca data, kita nggak terawangan. Jadi penting sekali untuk tahu jam lahir untuk baca bazi. Lalu teman-teman yang juga kepingin baca tarot, yang kepingin belajar tarot, mungkin terpanggil karena pengen belajar, silahkan. Oke, buat yang berjodoh ya, kita lihat alfabetnya. Oke, teman-teman, buat yang bilang belajarlah inilah itu, teman-teman, namanya belajar, kamu itu investasinya buat jangka panjang. Kalau kamu udah belajar, kamu bisa baca sendiri, atau kamu bisa bantuin orang juga. Kamu tuh nambah skill buat diri sendiri buat jangka panjang. Oke? Harus ngerti, ilmu itu harus dihargai ya. Semua yang berharga itu ada harganya. Oke, teman-teman. Oke. BMWO, UFNO, IZEJ, TDYX, dan L. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif. Sora tunggu belanjanya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.